Sebuah hal yang harus kita syukuri bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan menjadi murid-muridnya. Tuhan tidak pernah melihat apa yang sudah kita lakukan, tetapi bagaimana perjalanan kita ke depan, bagaimana kita membangun sebuah niat dan komitmen untuk mengikuti Yesus dengan lebih baik. Maka langkah yang selalu kita harus perjuangkan adalah semangat untuk memperbarui diri terus-menerus dalam pertobatan. Menjadi murid Yesus artinya menjadi seorang yang memiliki semangat untuk memperbarui diri terus-menerus dari hari ke hari. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar terus-menerus membawa semangat pertobatan sebagai murid Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita terus-menerus memperbaharui diri kita menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Pertobatan pada akhirnya berbuah di dalam kebahagiaan. Pertobatan pada akhirnya akan berbuah di dalam banyak hal di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristiani. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita supaya kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah bersabda melalui Putramu Yesus Kristus. Bukalah hati kami agar mampu mendengarkan sabdanya dan menyaksikan kemuliaannya. Sebab dialah Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Ada seorang pria dari Ramataim Sofim di pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tofu bin Suf, seorang Efraim. Ia mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Setiap tahun Elkana pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah Tuhan semesta alam dan mempersembahkan kurban kepadanya di Shilo. Di sana ia menjabat imam Tuhan, ialah kedua anak Eli, yakni Hofni dan Pinehas. Setiap kali Elkana mempersembahkan kurban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing satu bagian. Tetapi Hana yang sebenarnya lebih dikasihinya hanya mendapat satu bagian juga,
sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Karena Tuhan telah menutup kandungan Hana, Penina selalu menyakiti hatinya supaya Hana gusar. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya, sehingga Hana menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepada Hana, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu, ya Tuhan. Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu, ya Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu, ya Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu, ya Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu, ya Tuhan. Alleluia, 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 Haleluya. kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, panggilan para murid Yesus, para rasul, memang merupakan sebuah misteri. Kita tidak pernah tahu secara pasti apa sebenarnya kriteria yang dimiliki oleh Tuhan Yesus dalam memilih para murid mereka. Karena kalau dilihat dari latar belakang pendidikan, tentu saja
Para murid yang dipilih oleh Yesus, para rasul, bukanlah mereka dari golongan terpelajar atau kaum terdidik. Hampir sebagian besar dari mereka adalah para nelayan, yang mungkin tentu saja latar belakang pendidikannya tidak terlalu tinggi. Tetapi sungguh luar biasa bahwa Tuhan Yesus memanggil mereka, dan mereka sungguh-sungguh menghayati panggilan mereka sebagai Rasul Kristus yang luar biasa. Bahkan dalam perjalanan waktu mereka pada akhirnya berani untuk mendedikasikan seluruh hidupnya, mempersembahkan nyawanya dan mengalami buah-buah rohani di dalam perjalanan hidup mereka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, panggilan kita menjadi para murid, menjadi pengikut Yesus di dunia modern dewasa ini juga patut kita syukuri. Tuhan telah memilih kita dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Dan ini menjadi suatu ungkapan syukur, sebuah hal yang harus kita syukuri bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan menjadi murid-muridnya. Tuhan tidak pernah melihat apa yang sudah kita lakukan, tetapi bagaimana perjalanan kita ke depan, bagaimana kita membangun sebuah niat dan komitmen untuk mengikuti Yesus dengan lebih baik. Maka langkah yang selalu kita harus perjuangkan adalah semangat untuk memperbarui diri terus-menerus dalam pertobatan. Menjadi murid Yesus artinya menjadi seorang yang memiliki semangat untuk memperbarui diri terus-menerus dari hari ke hari. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar terus-menerus membawa semangat pertobatan sebagai murid Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita terus-menerus memperbaharui diri kita menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Pertobatan pada akhirnya berbuah di dalam kebahagiaan. Pertobatan pada akhirnya akan berbuah di dalam banyak hal di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristiani. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan dalam Ekaristi. Semoga kami menantikan kedatangan kembali putra-Mu dengan tekun menjalani tugas kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.